sore begini dia lihat ada domba ke kambing ke babi hutan satu di situ dengan dipotong dua. Begitu Santa Maria, bagaimana mungkin mengandung seorang yang akan disebut kudus, Allah yang maha tinggi, putra Allah. Tapi lahirnya di kandang Bethlehem. Ada macam-macam di Wasior sini, melahirkan di kandang babi. Pasti kamu anggap dia gila tuh. Ya. Tapi ya sudah, Santa Maria dengan segala keluguannya yang melahirkan. Sekarang Bethlehem itu kota besar, banyak peziarah pergi ke situ. Tapi 2000 tahun lalu, kandang hewan betul. Baru Yesus menjadi juru selamat, diolok-olok orang, bahkan penjahat yang dari kaki sampai ubun-ubun paling jahat udah disalib bersama Yesus. Lagi-lagi dia bilang lagi, Yesus, prakosong kau. Katanya juru selamat, coba bebaskan dirimu, bebaskanlah jiwa kami. Muncul dia ke teman satu bilang di sekali. Dia, kau memang penjahat, mulai dari pos besen sampai pasar umum. Tapi laki-laki ini dia tidak ada salah. Tuhan buatlah supaya aku juga bersamamu dalam kerajaan. Bapak dan ibu-ibu, saudara dan saudari sekalian, memang kata-kata kunci itu, iman itu seperti sulit ya. Sulit ya. Kalau kita tanya orang tiba-tiba, apa itu iman? Hampir pasti dia jawab, tidak tahu. Padahal dia biasa berbuat baik, anak-anak biasa membantu ibunya, pace-pace biasa menyayangi macenya, apalagi mace. Saya berdoa sampai yang lahat. Tapi ketika ditanya apa itu iman, pasti tahu. Coba tanya di Pastor Tom Chris maksudnya. Jadi sebenarnya hal sehari-hari yang Anda buat meskipun tidak sempurna, itu cerminan dari apa yang Anda tidak sadari sekalipun. Kepercayaan, kejujuran, tanggung jawab, itu iman kan? Mau apa lagi? Solidaritas, kebersamaan, senyum kadang-kadang, nolong orang yang sungguh membutuhkan. Begitu lagi, kalau orang bertanya apa itu krisma, tahu krisma itu apa ya? Memang 2 bulan pembinaan, tapi saya yakin sudah lupa semua. Betul atau tidak? Betul kamu putih-putih. Apalagi kalau tes di muka umum begini, satu titik bekas-bekas itu tidak ada. Tapi itu tidak penting. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari sekalian kasih. Karena dinamika hidup yang berkembang ini tidak mencerminkan betul satu kepastian ilmu pengetahuan yang membenarkan Anda, bukan hanya di hadapan sesama, tapi juga di hadapan Tuhan. Tapi sekali lagi, dalam satu perjalanan, dalam satu proses, yakinlah, meskipun Anda tidak bisa mengungkapkan apa itu krisma, tapi Anda sungguh-sungguh bisa melakukannya. Kebaikan demi kebaikan, kebutuhan demi kebutuhan yang dipenuhi oleh kita manusia ini dalam kebersamaan. Itu saja cukup. Oleh karena itu hari ini kita mensyukuri perjalanan 1 tahun itu hanya tonggak saja. Sebenarnya sudah cukup lama ya. Sejak Wasior ini ada stasi, paroki, bahkan sejak sebelum ada stasi, ada cikal bakal dari kawanan kecil orang-orang percaya dalam satu gereja Katolik. Tapi karena keadaan kita mensyukuri 1 tahun ini dengan sungguh-sungguh. Kita mensyukuri juga pelayanan dari Pastor Tom Chris yang
melayani sampai-sampai ada tercipta Tom Cruise, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Percayakah Anda akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dilahirkan oleh Kawan Maria, menderita sengsara. Kami hormati para romo dan romo rekan Paroki Santo Laurentius Asior, yang kami hormati Dewan Paroki Asior. Mungkin bahwa kami ini tinggal di sini dari sebelum ada kabupaten, dan beberapa keluarga ini tetap dalam peribadatan yang setia sampai masa kecamatan. Perlahan waktu itu saya masih Sekwilcam, Bapak Langgodai, adakah? Pak Langgodai waktu itu bersama-sama dengan Bapak Camat, Bapak Sebaru, merintis mulai mencari lokasi untuk mulai membangun gedung gereja yang bekas di Wasior yang sudah terbakar. Itu masa kecamatan, dan akhirnya berdiri Gereja Santo Laurentius di Wasior yang lama sebelum yang baru ini. Saat itu kami masih sebagai sekretaris wilayah kecamatan Wasior. Belum ada jalan, belum diaspal, belum ada listrik ya. Kemudian ada listrik, nyala jam 6 sore, padam jam 9. Nyala jam 6 lagi, padam jam 12. Nyala jam 6 sore, padam jam 3. Nyala jam 6 sore, padam jam 6 pagi. Setelah kabupaten jadi, baru listrik bisa 24 jam. Secara khusus Romo Thomas Kristiawan CM, Romo Justinus Edi Purwanto yang akan datang ya. Sementara tadi kita lihat prosesi dijabat kalau bisa oleh Romo Julianus Niba CM. Pertama-tama kita patut memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas tentunya segala sesuatu yang terjadi dalam seluruh kehidupan kita pribadi, keluarga, maupun dalam kehidupan peribadatan kita, secara khusus untuk umat Katolik di Kabupaten Teluk Pondama. Hari ini kita rayakan HUT pertama Paroki Santo Laurentius di Wasior. Hari memang mengikuti seluruh prosesi sambil duduk. Mungkin karena gereja ini kah jadi HUT yang pertama ya.
Tapi sesungguhnya dari dulu ada ya Ibu Marani di belakangnya, kemudian yang beberapa umat sedikit yang saat itu ada di Wasior tetap dalam peribadatan. Tapi semuanya itu ya sudah kita ikuti sama-sama. Tadi ada sakramen ya, yang dilaksanakan, dan tentunya semuanya itu karena pertolongan daripada Tuhan, perkenan daripada Tuhan, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik dan dengan hikmat. Kami menyampaikan selamat datang kepada Bapak Uskup, walaupun mungkin yang keberapa kali. Perasaan saya pernah bertemu Bapak di gereja yang lama dalam salah satu acara bersama-sama dengan almarhum Bapak Tony Marani, Tony Marani. Selamat datang di tanah peradaban orang Papua. Ya, saya senang sekali, penuh sukacita setelah peribadatan yang hikmat Bapak Romo bisa berumur dengan kita. Ya, sukacitanya double-double. Sukacita karena kita diberkati oleh diberkati oleh firman Tuhan. Sukacita karena Bapak Romo Bapak Uskup menyampaikan sesuatu yang penuh memberikan kita ada rasa sukacita. Terima kasih sekali Bapak Uskup. Oleh karena itu, atas nama pribadi bersama-sama dengan Bapak Bupati dan Ibu, kami bersama sebagai yang dipercayakan sementara di daerah ini, karena jabatan itu ada batas waktu. Jabatan itu amanah dari Tuhan. Kami menyampaikan, dan pemerintah dan seluruh masyarakat menyampaikan terima kasih kepada Bapak Uskup yang bersedia datang pada saat ini, tetapi juga bertemu dengan umat. Kita bicara dalam konteks gereja, tentunya ini warganya Bapak, dalam konteks masyarakat ini warga masyarakat di pemerintah Kabupaten Teluk Wondama. Kamarnya saja yang mungkin ini tempat pelayanan sama saja, tujuan pelayanan sama saja. Acara ulang tahun ini dilaksanakan dengan tema bertumbuh bersama menjadi gereja yang misioner. Kiranya itu tetap menjadi pedoman. Kata misioner ini mengandung makna sangat panjang sekali, bagaimana pikiran kita, pandangan kita ke depan untuk meraih sesuatu yang baik, yang tentunya berhasil, yang berguna, terutama untuk kemuliaan Tuhan di tanah peradaban orang Papua. Dan yang kedua, untuk kepentingan bagaimana kedekatan umat Katolik yang ada di Kabupaten Teluk Wondama, secara khusus paroki Wasior, ya, namun saya tidak salah menyebut ini, secara menyeluruh yang ada di Kabupaten Teluk Wondama. Kami merasa sangat senang dan bersukacita berada bersama-sama kita semua dalam perayaan HUT yang pertama paroki Santo Laurentius Wasior. Dan kiranya acara ini menjadi momen yang sangat penting untuk kemajuan bersama-sama ke depan dalam tugas dan tanggung jawab kita sebagai ciptaan umat Tuhan. Mudah, tapi Tuhan berikan hikmat. Maka kasih kepada Bapak Uskup dari Keuskupan Sorong maupun ya harus lihat-lihat nih pengurus tim pastoral, ya, tim pastoral Nokwari, Dewan Paroki Wasior, dan seluruh umat Katolik yang ada di Kabupaten Teluk Wondama, pastor atau romo, dan seluruh pejabat gereja di Paroki Wasior, bahwa tentunya kita percaya dan dari pengalaman yang ada, kontribusi pemikiran
kontribusi tenaga, waktu, materi, moral bagi kemajuan daerah ini tentunya telah disumbangkan kepada daerah ini secara internal maupun secara eksternal. Secara internal bagi umat dan secara eksternal bagi masyarakat di Kabupaten Teluk Bendama. Salah satu contohnya, tidak usah saya pakai contoh orang lain, anak saya dan anaknya Pak Wakil sekolah di TK Katolik, dan anak-anak yang lain, dan anak saya yang bungsu sekarang sudah sekolah di sekolah Katolik lagi di Makassar lagi, SMP Raja Wali di Makassar. Anak-anak yang dari dasar, dari bawah sekali sudah punya bimbingan belajar dan lain-lain segala macam. Oleh karena itu, Bapak Uskup dan semua pejabat baik dari Sorong, Manokwari dan yang ada di sini, dalam berbagai hal pertemuan di jajaran birokrasi dan masyarakat, saya selalu menyampaikan bahwa kami selalu percaya bahwa tempat ini Tuhan pilih sebagai tempat untuk merubah peradaban orang Papua. Dari dulu hidup dalam perang suku, penyembahan berhala dan lain-lain, tapi Tuhan pilih untuk merubah peradaban orang Papua. Maka setiap orang yang ada di sini, yang bertugas di sini, pasti akan diberkati oleh Tuhan. Umat Katolik pun yang ada di Bendama pasti akan diberkati oleh Tuhan. Berkat apa yang Tuhan sediakan, waktunya kapan, itu hanya Tuhan yang tahu. Ya, Tuhan yang tahu. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada saat ini. Sekali lagi kami menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada Bapak Uskup dan seluruh pejabat gereja Katolik baik dari Sorong, Manokwari dan ada di Bendama. Mohon maaf, mungkin saya tidak selalu datang. Bapak Uskup gabung di sini tadi waktu Pak Wakil Pak Andi ya disebutnya, karena disebut Pak Andi. Kadin Sosial saya kebetulan Kepala Bapeda, dan salah satu visi Bapak Albert Turei saat itu menjadi Bupati, APBD Bendama tahun 2003 itu hanya 12 miliar. 6 miliar dari sumber dana otsus, 6 miliar bantuan daerah bawahan. Pada saat APBD-nya keluar itu kami belum punya dewan DPRD, karena 2004 baru pemilihan DPRD. Tetapi dari diskusi dengan Bapak Bupati saat itu, kita berkomitmen bahwa APBD pertama kami beri 10% kepada Tuhan. Setelah itu tahun berikut 2004 Bapak Torei tanya lagi, kira-kira 10% ini kita bikin dalam bentuk bagaimana? Bangun gereja. Kita beri untuk Tuhan. Hampir Pak Wakil hampir 90% ya. 80-90% seluruh gereja bukan gereja saja, sampai ke umat Muslim juga Pemda saat itu bangun sarana peribadatannya. Kemudian terhenti, dan pada periode kami berdua, walaupun pendek, kami akan berupaya untuk bisa menyelesaikan 1-2 yang masih tertunda. Di ISEI sudah mulai kembali dibangun, Gereja Shalom sementara kita kejar, gereja di Marayaru dan beberapa gereja lagi. Bapak Uskup yang kami hormati, kami muliakan, dan seluruh pejabat gereja lingkungan Keuskupan Sorong, Manokwari Sorong maupun Manokwari dan Bendama, sekedar informasi bahwa 2025 kita akan merayakan 1 abad tanah peradaban orang Papua. Dan itu sudah banyak orang menyatakan niatnya untuk datang ke Bendama. Kami tidak tahu nanti jumlahnya berapa. Kemudian tahun 2007 kita akan menjadi, Bendama akan menjadi tuan rumah sidang sinode ke-19
yang akan melibatkan 6 provinsi di wilayah di tanah Papua. Ini tidak bisa saya bersama Pak Wakil sendiri dan jajaran birokrasi, tidak bisa juga warga GKI sendiri, tapi butuh sama-sama kita memberikan kontribusi pikiran dan lain-lain, dukungan. Karena yang datang ini pasti puluhan ribu. Di Waropen kemarin sekitar 7 ribuan yang hadir, di luar dari peserta resmi 10 sampai 20 ribu orang yang akan datang. Ada hal-hal yang perlu mendapat dukungan, pemerintah daerah pasti akan berkomunikasi dengan pastor, dewan paroki, dan Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Bersyukur bersama Bapak Bupati dan para ibu-ibu ini selalu temani kami kemana saja. Bersyukur bisa ada di sini bersama-sama. Memang beberapa saat lalu ada keluar, masih ada beberapa kegiatan, tapi kami berusaha untuk harus pulang untuk hadir di sini. Rupanya memang harus hadir untuk menerima berkat rohani dari uskup lewat firman Tuhan dan juga lewat motivasi yang diberikan. Di kemarin siang, pagi tiba acara sampai sore, malam langsung naik kapal, pagi tiba di sini dan boleh hadir di dalam acara ini. Sekali lagi terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Kami menyampaikan selamat untuk Bapak Romo Julianus Nibacem yang melaksanakan tugas, dan juga ucapan terima kasih kepada Romo Thomas Kristiawan CM yang akan melaksanakan tugas di tempat yang baru. Kami tidak bisa membalas, pemerintah daerah masyarakat tidak bisa membalas segala jerih payah dan segala hal yang telah Romo abdikan untuk daerah ini. Tetapi kami percaya bahwa di tanah peradaban ini kami percaya bahwa pengabdian Bapak di sini akan diperhitungkan oleh Tuhan, dicurahkan dalam kirbatnya untuk menjadi berkat bagi Bapak Romo di tempat tugas yang baru, walaupun jauh-jauh di mana tadi ya, di New Zealand ya, kalau tidak salah ya, Salomon ya. Tetaplah doakan kami semua serta seluruh umat yang ada di Teluk Wondama. Mungkin itu. Kemudian berkat apa yang Tuhan sediakan, waktunya kapan, itu dengan Tuhan yang tahu. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada saat ini. Sekali lagi kami menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada Bapak Uskup dan seluruh pejabat gereja Katolik baik dari Sorong, Manokwari dan ada di Wondama. Mohon maaf, mungkin dia tidak selalu datang. Bapak Uskup gabung di sini tadi waktu Pak Andi ya, sebetulnya kita sebut Andi. Karin sosial saya kebetulan kepala wakil daerah. Dan salah satu visi Bapak Albert Troy saat itu menjadi bupati, APBD Wondama tahun 2020 ada jatah untuk 2 orang dari umat Katolik untuk tur wisata ke Israel. Nanti ditentukan secara internal diatur siapa yang nanti akan ditunjuk untuk mewakili. Mungkin itu saja dari kami. Atas perhatian Ibu Bapak sekalian, kami ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati kita sekalian.
Terima kasih kepada Bapak Bupati atas sambutannya.